Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solehatul Munikan, NIM 2019 161034. Jadi di pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang sikap profesionalisme guru. Yang pertama itu ada kode etik, yang kedua guru profesional berkarakter, yang ketiga guru dan murid yang berkarakter. Yang pertama itu kode etik keguruan. Pengertian kode etik profesional guru. Istilah kode etik itu bila dikaji maka terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Secara harfiah, kode artinya aturan dan etik yang berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang berarti watak, adab atau cara hidup kesopanan atau tata susila, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesulitan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dengan demikian, kode etik keprofesian atau professional code of ethic pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Hornby, DKK 1962, mendefinisikan kode etik secara teks leksikat sebagai berikut. Yang pertama, kode as collection of laws arranged in a system or of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people. Atau kode merupakan kumpulan aturan yang disusun dalam sebuah sistem atau sistem aturan dan prinsip-prinsip yang diterima oleh masyarakat atau sebuah kelas atau kelompok orang. Yang kedua itu a system of moral principles, rules of conduct, atau etik merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral, aturan dari tingkah laku. Etik pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofik yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia, dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Sementara menurut pendapat yang lain, kode etik profesi merupakan tatanan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dari aktivitas suatu profesi yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut. Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik untuk menjamin agar tugas-tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajiban untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial maupun secara sosial, moral, kultural, dan lainnya. Penerapan kode etik guru. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini, jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, ia dapat dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap
terberat adalah si pelanggar, dikeluarkan dari organisasi profesi tertentu. Kode Etik Profesi Guru Indonesia. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran, profesionalisme. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahkan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang ketiga, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya dengan yang menunjang berhasilnya profesi belajar mengajar. Yang kelima itu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitar untuk membina peserta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Lalu yang kedua, guru profesional berkarakter. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Guru profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Guru profesional yang menjadi idola adalah guru yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kuat karakternya dan tangguh kepribadiannya. Yang kedua, etos kerjanya tinggi dan penuh semangat. Yang ketiga, ramah dan senantiasa diliputi kasih sayang. Yang keempat, egaliter sikapnya serta menganggap semua manusia sama dan sederajat. Yang keenam itu nastiti, cermat, bertindak, dan selalu berhati-hati dalam tutur kata. Lalu ada guru dan murid yang berkarakter. Pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter senantiasa akan berkaitan dengan mengajarkan anak-anak tentang nilai dasar manusia yang memuat nilai kejujuran, kebaikan, kedermawanan, keberanian, kebebasan, persamaan, dan kehormatan atau iman. Machiavelli 2012. Seberapa penting pendidikan karakter bagi generasi muda bangsa? Pendidikan karakter menjadi alat penyeimbang dampak buruk globalisasi yang telah mengarus nilai-nilai tradisional dalam norma dan tata susila. Lalu guru berkarakter dan murid berkarakter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 5 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulus yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, kelulusan siswa dari sebuah jenjang pendidikan sesungguhnya ditentukan juga oleh sikap atau attitude, kepribadian, dan perilaku atau akhlak, bukan hanya sekedar mencapai angka tertentu yang dijadikan standar. Lalu, dari mana attitude itu didapatkan siswa? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab
Pada bab 3 standar isi bagian kedua kerangka dasar dan struktur kurikulum pasal 6 butir 1 menyatakan bahwa yang pertama, kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menenggati terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, lalu kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Berdasarkan pernyataan tersebut, attitude akhlak mulia dan kepribadian adalah hak murid-murid untuk diajarkan di sekolah. Mereka wajib mendapatkan hak tersebut melalui mata pelajaran warga negara yang berkarakter kuat adalah warga yang berkualitas, berkepribadian unggul, memiliki integritas, capable, sesuai kata dengan perbuatan dan bertanggung jawab. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.